Setelah rumah saya terbakar, saya menelepon putri saya untuk meminta bantuan. Tapi dia hanya bilang, tidur di mobil saja, ibu sibuk. Jadi, saya pun melakukannya. Saya tidur di mobil. Berbulan-bulan kemudian, saya tinggal di rumah saya sendiri yang besar dan indah. Ketika putri saya dan suaminya datang, mereka bilang, rumah ini sempurna. Cocok untuk kamar tamu kita. Padahal saya sudah mengganti semua kunci dan bahkan surat wasiat saya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe. Ikuti cerita saya sampai akhir dan tulis di kolom komentar dari kota mana Anda menonton. Saya ingin tahu sudah sejauh mana cerita saya ini berjalan. Malam itu terasa lebih sepi dari biasanya. Hujan belum turun, tapi udaranya berbau seperti tanah basah. Saya sedang menulis di jurnal saya. Saya telah menulis di jurnal selama bertahun-tahun. Sejak suami saya meninggal 5 tahun yang lalu. Tiba-tiba, lampu di rumah padam. Saya bangun perlahan, meraba-raba mencari senter. Saya bergumam kesal tentang bagaimana perusahaan listrik semakin memburuk. Namun sebelum saya sempat menemukan senter, saya mendengar suara kecil di dapur. Lalu saya melihat cahaya oranye aneh bergerak di dinding. Awalnya, saya pikir lampu tua menyala sendiri. Tapi ternyata bukan, itu api. Asap tebal mengepul dengan cepat, dan api mulai menjilati langit-langit. Saya panik. Saya meraih tas kecil berisi kartu identitas, beberapa kertas, dan sebuah foto lama putri saya, Sarah, saat ia masih kecil. Lalu saya berlari keluar sambil terbatuk-batuk. Saya tidak punya waktu untuk menyelamatkan apapun lagi. Rumah saya, satu-satunya peninggalan suami saya, habis dalam waktu kurang dari setengah jam. Orang-orang datang dan memberi saya air. Beberapa menepuk punggung dan memeluk saya. Seseorang berkata, syukurlah kamu selamat. Tapi apa gunanya bertahan hidup jika seluruh hidupmu terbakar? Saya duduk di pinggir jalan dan menyaksikan rumah saya dilahap api. Tangan saya gemetar saat memegang ponsel. Layarnya retak, tetapi masih berfungsi. Saya pikir hanya satu orang yang bisa memeluk saya dengan erat sekarang. Putri saya. Sarah, kataku ketika dia menjawab, rumah kita terbakar habis. Ya Tuhan, Bu, katanya. Tetapi kemudian suaranya berubah tajam. Aku sedang rapat Zoom sekarang. Bisakah kita bicara nanti? Aku punya banyak tenggat waktu. Ngomong-ngomong, bagaimana bisa kebakaran? Bu, semakin tua ibu, semakin banyak masalah yang ibu timbulkan. Oke, bagaimana kalau ibu tidur di mobil sebentar? Aku akan menelepon ibu nanti. Telepon terputus. Tidak ada pertanyaan, tidak ada air mata, tidak ada apa-apa. Hanya saran dingin, tidur di mobil. Dan begitulah, aku melakukannya. Malam itu, aku memarkir mobil tua suamiku di tempat parkir toko 24 jam. Aku berbaring di jok belakang yang keras, memegang erat tas kecilku. Aku mencoba tidur, tetapi yang kulihat hanyalah api, dan yang kudengar hanyalah suara dingin Sarah. Pagi itu kelabu dan menyedihkan. Leherku sakit, punggungku sakit, dan lututku terasa berkarat. Seorang petugas keamanan mengetuk jendela mobil. Wajahnya tampak ramah tetapi canggung. Bu, ibu tidak boleh parkir di sini terlalu lama. Nanti kena denda. Tapi ibu beri ibu waktu 1 jam lagi. Ya. Aku hanya mengangguk. Aku bahkan tak bisa mengucapkan terima kasih. Duniaku terasa hampa. Kupikir Sarah akan meneleponku besok pagi, atau setidaknya mengirim pesan singkat. Tapi nihil. Hanya ada pesan grup WhatsApp dari lingkungan tempat tinggalku, membahas tentang donasi untuk kebakaran rumah. Tapi tak seorang pun datang menjengukku. Menjelang siang, aku menyerah dan menelepon Sarah lagi. Sarah, ibu masih di mobil. Aku pusing. Bolehkah aku tinggal di apartemen ibu sebentar? Suaranya terdengar tergesa-gesa. Bu, aku sedang mengerjakan proyek desain besar untuk klien penting. Aku tidak punya waktu. Lagi pula, apartemen kami sangat kecil. Sebuah studio, hanya cukup untuk aku dan suamiku. Mungkin ibu bisa tinggal di penampungan atau meminta bantuan gereja. Aku mendengarkan dalam diam. Dadaku sesak. Apakah ini benar-benar putriku? Anak yang kubesarkan dengan bekerja malam, memberikan les privat matematika hanya agar ia bisa sekolah? Sekarang ia mengirimku ke tempat penampungan.
Setelah panggilan itu, aku tidak menangis. Mungkin air mataku ikut terbakar bersama rumah itu. Aku mulai memikirkan teman-teman lama, tetapi banyak yang telah pindah, atau meninggal, atau aku tidak tahu di mana mereka berada. Aku mencoba tinggal di tempat penampungan untuk 1 malam, tetapi tubuhku yang tua tak sanggup menahan kerasnya tikar dan kebisingan. Bayi-bayi menangis, para ibu bertengkar, seorang lelaki tua batuk sepanjang malam. Aku juga lelah. Jadi, aku kembali ke mobil. Malam kedua terasa lebih dingin. Aku mencoba menulis di buku catatanku agar pikiranku tak berantakan. Tetapi yang kutulis hanyalah, rumah itu hilang. Putriku merasa semakin jauh. Apakah aku punya rumah? Aku menatap bayanganku di kaca spion mobil. Mata sembab, rambut acak-acakan, dan wajah yang dipenuhi kelelahan. Pada malam pertama, aku menangis karena kehilangan rumahku. Pada malam kedua, aku menangis karena kehilangan putriku. Malam ketiga lebih buruk. Tubuhku mulai menyerah. Dadaku terasa berat, paru-paruku tak mampu bekerja sepenuhnya. Aku mengenakan 2 jaket tua dan membungkus kakiku dengan kantong plastik agar hangat, tetapi aku tetap menggigil. Ini bukan hidup, ini hanya bertahan hidup. Sekitar pukul 11 malam, seseorang mengetuk jendela mobil saya dengan keras. Saya terlonjak. Bu, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Suaranya serak tapi ramah. Suara itu milik seorang pria seusia Sera, tapi wajahnya tampak lelah. Namanya Kak Ellen. Dia bilang dia memergoki saya tidur di mobil beberapa malam terakhir. Kalau ibu lapar, ada warung makan di bawah jembatan. Mereka memberi bubur sisa di malam hari. Hangat dan mengenyangkan. Saya berterima kasih padanya. Senyumnya tipis tapi tulus. Lebih hangat daripada kata-kata dingin yang diucapkan putri saya. Malam itu, saya menyadari sesuatu. Terkadang cinta datang dari orang yang tidak punya apa-apa, sementara penolakan datang dari orang yang kepadanya kita memberikan segalanya. Keesokan paginya, saya mengirim pesan kepada Sera untuk terakhir kalinya. Aku tidak ingin mengganggumu lagi. Mama tidak akan menelepon lagi. Aku hanya meninggalkan foto ini saat ibu masih kecil. Kalau aku tidak selamat, setidaknya foto ini masih ada. Dia membacanya, tapi tidak pernah membalas. Maka, aku memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Tidak berharap lagi. Tidak mengejar siapapun yang telah berpaling. Aku berkendara perlahan menyusuri jalanan kota. Aku melewati sekolah tempatku dulu mengajar. Dindingnya masih sama, tetapi namaku sudah lama terlupakan. Di lampu merah dekat kampus tempat Sera kuliah, aku melihat seorang lelaki tua duduk di bangku taman. Ia mengenakan topi lusuh dan bermata tajam. Ia memegang buku robek. Tatapan kami bertemu, dan ia tersenyum lebih dulu. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, aku ingin keluar dari mobil. Aku duduk di sampingnya. Namanya Dramtion. Ia bercerita bahwa ayahnya menyukai teater, itulah sebabnya namanya terdengar begitu dramatis. Namun, ia sendiri menyukai buku dan tanaman. Ia bertanya di mana aku tinggal. Aku ragu sejenak, lalu menjawab, di dalam mobil. Ia tidak mengasihaniku. Ia hanya mengangguk, seolah mengerti. Lalu ia berkata, aku punya rumah besar. Terlalu besar untuk 1 orang tua. Kalau kau datang seminggu sekali dan membacakan cerita untukku, kau boleh menginap di salah satu kamar. Gratis. Sampai kau merasa kuat kembali. Matanya tulus, seperti mata suamiku dulu. Aku bertanya, apa yang kau harapkan dariku? Hanya kejujuran, katanya, dan tolong jangan curi panci masak itu. Itu milik istriku. Kami berdua tertawa. Malam itu, aku tidur di kamar sungguhan lagi. Kamar yang beraroma kayu dan lavender. Ada bantal empuk, selimut hangat, dan keheningan yang terasa aman. Untuk pertama kalinya sejak kebakaran, aku merasa betah. Untuk pertama kalinya sejak rumahku terbakar, aku merasa seperti manusia sungguhan lagi. Pagi di rumah Dramtione datang dengan aroma teh melati dan suara langkah kaki kayu yang berderit pelan. Ketika aku keluar dari kamar, lelaki tua itu sudah duduk di kursi rotan dekat jendela. Rambutnya beruban, dan ia mengenakan kaos kaki bergaris yang terlihat terlalu muda untuk usianya. Tidurmu nyenyak? Tanyanya tanpa menoleh. Aku menjawab dengan jujur. Ya,
Itu tidur terbaikku selama berminggu-minggu. Dram memberiku secangkir teh. Minumlah. Lalu bantu aku membaca ulang halaman 43 Le Tranger. Aku benci mendengar suaraku sendiri sekarang. Maka, kami memulai pagi kami seperti dua sahabat lama. Aku membaca, dan dia mendengarkan. Terkadang dia menjawab, terkadang dia hanya mengangguk pelan, seolah kata-kata dari buku itu meresap ke tulangnya. 1 jam berlalu. 2 jam. Tapi rasanya tidak berat atau melelahkan. Setelah itu, kami makan siang sederhana. Nasi, telur dadar, dan acar buatan sendiri. Aku memutuskan untuk membantu membersihkan dapur. Lemari-lemari berdebu, piring-piring ditumpuk sembarangan, dan kulkas hampir kosong. Bolehkah aku bersih-bersih sedikit? Tanyaku hati-hati. Dram mengangkat bahu. Kalau itu membuatmu merasa punya kendali, silakan. Hari itu, rumah yang dulu terasa seperti museum sunyi itu mulai berubah sedikit demi sedikit. Aku membersihkan jendela, mencuci taplak meja, dan menyiram tanaman yang hampir layu. Tak lama kemudian, aku menemukan lemari kecil di lorong yang penuh bingkai foto. Di salah satu foto, seorang perempuan muda tersenyum cerah, berdiri di samping Dram yang jauh lebih muda. Istrimu? Tanyaku saat ia lewat. Ia memandangi foto itu. Namanya Liliani. Dia pandai mendesain taman, tapi kurang pandai memilih pria. Ia tertawa kecil getir. Aku tersenyum lembut, tetapi tak bertanya lebih lanjut. Hari-hari berikutnya, ritme baru dimulai. Setiap pagi aku membaca buku. Siangnya kami makan bersama. Malam harinya, aku membersihkan rumah. Malam harinya, ia tidur lebih awal, dan aku duduk di halaman belakang yang kini bersih, menulis di buku catatanku. Perlahan, rasa takutku mulai memudar, tergantikan oleh rasa syukur yang terpendam. Dram tak pernah meminta apapun selain waktu dan ceritaku. Dia tidak peduli apakah aku pernah menjadi guru atau seorang ibu. Dia hanya peduli aku ada di sana. Suatu malam, ketika hujan deras dan kilat menyambar, Dram memberiku sebuah kunci kecil. Ini untuk ruang bawah tanah, katanya. Tidak ada yang berharga di dalamnya, hanya kotak-kotak masa lalu. Jika aku mati sebelum kau boleh membukanya. Aku mengerutkan kening. Kenapa aku? Dram menatapku lama, lalu berkata lirih, karena tidak ada orang lain. Malam itu, aku menatap kunci itu lama. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak merasa begitu sendirian. Hari-hari di rumah Dram mulai terasa seperti kehidupan baru yang tak pernah kuinginkan. Tetapi diam-diam aku bersyukur karenanya. Namun, kunci kecil itu berbisik di benakku setiap malam. Apa sebenarnya isi ruang bawah tanah itu? Pada minggu keempat, Dram mulai batuk lebih sering. Dia menolak dokter, menolak obat, dan bahkan menolak istirahat. Aku hanya tua, tidak rapuh, katanya. Suatu pagi aku memberinya teh jahe, tetapi tubuhnya berkata lain. Napasnya berat, matanya merah. Dia tak lagi tertawa ketika aku membacakan cerita untuknya. Dia hanya mendengarkan, mengangguk, dan tertidur lelap seperti anak kecil yang lelah. Pada hari ke-30, dia memintaku duduk bersamanya di ruang tamu, menghadap taman kecil yang kini menghijau berkat perawatanku. Elara, katanya lembut. Dia jarang memanggil nama lengkapku. Jika aku mati dalam tidurku malam ini, kau tahu apa yang harus dilakukan. Buka ruang bawah tanah, ambil kotak biru dari rak tengah, baca isinya, dan lakukan apa yang menurutmu benar. Jangan pikirkan aku. Aku sudah selesai. Jangan bicara seperti itu, Dram, pintaku. Dia tersenyum lemah. Jika aku tidak mengatakannya sekarang, aku takkan punya kesempatan. Kaulah orang terakhir yang berbicara tulus kepadaku. Jadi kau juga akan menjadi orang terakhir yang kupercaya. Malam itu, dia tidur lebih awal dari biasanya. Keesokan paginya, ketika aku membuat teh, rumah itu sunyi. Aku mengetuk pintunya. Tidak ada jawaban. Ketika kubuka pintunya, Dram terbaring diam, matanya terpejam, sebuah buku tipis tergeletak di tempat tidur, dan kacamatanya terlipat rapi di dadanya. Ia telah pergi. Aku duduk diam di ruang tamu selama 2 jam setelah ambulans pergi. Tak ada keluarga yang datang. Tak ada air mata dari siapapun. Hanya aku dan rumah besar yang sunyi itu.
Akhirnya, kuambil kuncinya. Tanganku gemetar saat membuka pintu ruang bawah tanah. Aroma kayu tua dan debu memenuhi udara. Lampu redup menunjukkan banyak kotak. Beberapa bertumpuk, beberapa jatuh. Tapi hanya satu kotak berwarna biru, terletak di rak tengah. Aku membawanya ke atas dan membukanya. Di dalamnya ada sebuah map berisi surat wasiat resmi, buku tabungan, surat-surat rumah, dan sepucuk surat tulisan tangan. Bunyinya, "Untuk Lara Anreta, rumah ini milikmu. Aku tak punya anak, tak punya siapa-siapa. Tapi aku tahu betapa sakitnya kehilangan keluarga yang berubah menjadi orang asing. Kau datang ke sini, masih terluka, tapi cukup berani untuk tinggal di rumah orang gila ini tanpa menginginkan imbalan apapun. Aku pernah menjadi seorang ayah. Putriku meninggal karena aku terlalu sibuk menulis dan tak pernah mendengarkan. Anggaplah ini sebagai caraku untuk meminta maaf padanya. Kau menghidupkan kembali rumah ini. Jangan biarkan kesunyian membunuhmu, seperti ia membunuhku." Aku menangis ketika membacanya. Bukan karena ia mewariskan segalanya untukku, tapi karena, pada akhirnya, seseorang yang hancur sepertiku memilih untuk mempercayaiku, padahal bahkan putraku sendiri pun tidak. 2 minggu kemudian, aku masih tak percaya rumah ini milikku. Terkadang aku terbangun di malam hari, mengira itu mimpi. Tapi kemudian aku melihat lampu rotan yang kugantung, dan bantal-bantal baru yang kubeli dari pasar loak. Aku tak banyak berubah. Aku tak ingin menghapus kehadiran drum. Aku hanya menambahkan hal-hal kecil. Gorden baru, rak tanaman, wajan tanpa lubang, papan tulis di dapur dengan kutipan harian. Orang tidak hanya pulang ke suatu tempat, mereka pulang ke diri mereka sendiri. Setiap pagi aku menyiram kebun kecil itu. Bougainvillea mulai berbunga. Daun mint tumbuh di sudut. Tanganku yang dulu sibuk kembali. Bukan untuk orang lain, tapi untuk rumah ini, untukku. Tapi tidak semuanya damai. Para tetangga mulai memperhatikanku. "Saudara Tuan Drum?" tanya seorang perempuan berkalung emas dengan manis. "Bukan, hanya teman," jawabku singkat. Mereka tidak puas. Ada yang menatap mobil tuaku yang berkarat, ada pula yang mengamati belanjaanku seolah mencari bukti bahwa aku tak pantas tinggal di rumah sebesar itu. Aku tak peduli. Rumah ini bukan dicuri, bukan pula dimohon. Rumah ini diberikan kepadaku, karena seseorang memilih untuk melihatku sebagai manusia, bukan beban. Suatu hari, aku menerima surat dari notaris. Surat itu menegaskan apa yang sudah ku ketahui. Surat wasiat Drum memberiku segalanya. Rumah, tabungan, hak atas tulisannya. Aku menyimpan surat itu di laci yang sama dengan surat wasiat mantan suamiku. Bukti bahwa, meskipun bukan dari darah dagingku sendiri, aku pernah dicintai. Suatu sore, saat sedang membetulkan rak buku, teleponku berdering. Nama itu membuatku membeku. "Sarah." Aku menjawab. "Mama." Suaranya lembut namun jauh. "Kudengar kau sekarang tinggal di rumah besar. Dari mana asalnya?" Aku mendesah. "Seorang teman mewariskannya padaku." Hening. Lalu ia berkata, "Baiklah, kami akan datang minggu depan. Aku hamil, dan kami butuh ruang. Apartemennya terlalu kecil, dan Cayus terlalu banyak tekanan pekerjaan. Kami hanya butuh tempat untuk bernapas." Aku tidak langsung menjawab. Mataku menatap bangku tua tempat Drum dulu duduk. Aku hampir bisa mendengarnya berkata, "Lihat siapa yang datang ketika rumahmu terasa utuh kembali." Jadi aku berkata, "Minggu depan." Saat menutup telepon, tanganku gemetar. Bukan karena aku senang, tetapi karena aku tahu badai akan datang. Seminggu kemudian, aku membersihkan dengan hati-hati. Mengepel lantai, menyiapkan kamar tamu, memasak sup ayam hangat seperti yang biasa kulakukan saat Sarah masih kecil. Ketika dia pulang sekolah dengan kaki pegal dan mata berkaca-kaca, sup selalu membantu. Tapi kali ini, bukan seorang gadis kecil yang datang. Seorang wanita dewasa tanpa senyum. Di sampingnya, Cayus membawa 2 koper besar dan sebuah kotak berlabel rapuh. Perlengkapan bayi. "Bu, rumahmu sangat indah," kata Sarah, sambil melihat sekeliling. "Ya, desainnya sederhana tapi hangat," tambah Cayus. "Sempurna untuk keluarga yang sedang berkembang." Aku tidak berkata apa-apa dan membiarkan mereka masuk. Sarah memelukku sebentar, tanpa air mata,
hanya pelukan sopan. Lalu dia langsung pergi ke dapur, membuka kulkas, dan berkata, "Masakan ibu, wanginya enak sekali." Sejak saat itu, aku tahu. Ini bukan kunjungan, ini ujian. Malam pertama, mereka tidur di kamar tamu. Malam kedua, mereka mulai memindahkan barang-barang ke kamar lain. Caius mengukur kamar lama Dram. Ini akan menjadi kantor rumah yang sempurna. Sarah menata ulang ruang tamu, memindahkan kursi, mengganti vas, dan segera memberi saya rencana renovasi. Kita akan membuat kamar bayi di dekat dapur. Akan bagus jika kamu membantu mengasuh bayi di malam hari. Ruang belakang bisa menjadi area bermain dan kamar tidur untuk pengasuh. Saya menatapnya. Apakah kamu akan tinggal atau membangun kehidupan baru di sini? Sarah tertawa kecil. Tinggal dan membangun, tentu saja. Ini rumah ibuku. Kenapa tidak? Lagi pula suatu hari nanti akan menjadi milikku, setelah kamu tiada. Saya tetap diam. Caius terus menunduk. Pada malam keempat, saya tidak bisa tidur. Saya duduk di halaman belakang di atas bangku drum kecil dan menatap langit yang gelap. Langit tenang dan tidak memberi saya jawaban. Saya membuka buku yang penuh dengan catatan dan tulisan saya. Orang-orang datang ke dalam hidupku bukan untuk menyapa, bukan untuk menanyakan kabarku, melainkan hanya untuk menerima. Mereka tak pernah bertanya bagaimana aku bisa bertahan selama ini. Mereka hanya memikirkan bagaimana mereka bisa tinggal di rumah ini. Namun, rumah ini bukanlah rumah keluarga. Bagiku, rumah ini bagaikan kuburan sepi tempat aku tinggal sendirian sekian lama. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor notaris. Aku meminta satu hal penting, membuat surat wasiat baru. Dan aku meminta notaris untuk memastikan nama Sarah tidak tercantum di dalamnya. Aset-aset itu akan diberikan kepada siapa, Bu? Tanya petugas itu ramah. Aku tersenyum kecil dan berkata, ke Yayasan Pendidikan dan Panti Asuhan, dan juga untuk satu beasiswa tahunan atas nama Dram Tione. Petugas itu mencatat kata-kataku tanpa berkata apa-apa. Malam itu, ketika aku kembali ke rumah, aku tahu permainan mereka baru saja dimulai. Namun aku telah membuat langkahku sendiri, langkah terakhirku. Beberapa hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk. Tetapi mimpi buruk itu mengenakan topeng senyum. Sarah mulai memanggilku, Mama, lebih sering daripada 10 tahun terakhir. Namun suaranya selalu sama, manis, hangat, namun hampa. Seolah-olah ia telah menghafal kalimat-kalimat dari internet tentang cara berbicara baik kepada seorang ibu tua yang kaya. Ia membawakanku teh setiap pagi. Ia bertanya kabarku. Dan terkadang ia berkata seperti, ketika Mama sudah tua dan lemah, kami akan merawat Mama di sini, bersama cucu-cucu Mama. Caius tidak banyak bicara, tetapi ia mulai mengubah segalanya. Ia memindahkan buku-buku filsafat milik Dram dan menggantinya dengan majalah-majalah mengilap tentang desain interior dan rumah-rumah baru. Ketika aku berkata kepadanya, itu milik orang mati, aku ingin menyimpannya. Ia hanya berkata, kita simpan saja di gudang. Ruangan ini butuh napas baru. Napas baru? Pikirku. Ruangan itu baru saja hidup kembali, tetapi mereka ingin menghapusnya. Bagian yang menyakitkan bukan hanya perubahan-perubahan kecil yang mereka buat, tetapi mereka bertindak seolah-olah semua yang telah kulakukan, semua yang telah kualami, dapat dihapus dengan mudah. Sarah mulai mengelola keuangan rumah tangga. Ia membandingkan tagihan listrik dan bahkan berkata, Mama bisa hemat kalau kita ganti pemanas air. Lalu ia menyarankan untuk mengganti gagang pintu dengan kunci pintar. Dengan begitu, katanya, kita semua bisa masuk kamar lewat aplikasi. Tidak perlu bawa kunci. Aku menolak. Namun malam itu Caius datang dengan sopan ke kamarku. Ia berkata, maaf, Bibi. Aku tahu ini rumah Mama. Tapi kalau kita ingin masa depan yang stabil, kita harus mulai dari hal-hal kecil. Sistem rumah pintar adalah investasi. Aku hanya menatapnya. Mataku tajam dan tak berkedip. Ia segera terdiam dan pergi. Keesokan paginya, aku turun ke ruang bawah tanah. Ada banyak kotak berisi barang-barang lama Dram. Aku membukanya dan menemukan sebuah jurnal tulisan tangan berdebu. Di dalamnya ada halaman-halaman tentang manusia dan harta benda. Satu baris berbunyi, segala sesuatu yang diwariskan tanpa rasa terima kasih akan diklaim dengan keserakahan. Saya tahu Dram benar.
Saya menutup ruang bawah tanah dan naik ke atas. Saya memeriksa kembali surat wasiat saya. Kali ini saya membuatnya lebih rinci, bahkan menambahkan semua kata sandi digital dan kode sistem rumah atas nama saya sendiri. Nama Sarah tidak disebutkan dimanapun. Malam itu saya melihat Sarah melipat baju bayi di sebuah ruangan yang diklaimnya sebagai kamar bayi. Saya bertanya kepadanya, jika rumah ini bukan rumah Mama, apakah kamu masih akan datang? Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berkata, tapi ini rumah Mama. Saya mengangguk. Ya, ini rumahku. Tapi tidak lama untukmu. Saya menyadari sesuatu. Ketika orang datang ke rumahmu bukan untuk bersamamu tetapi hanya untuk mengklaimnya sebagai milik mereka, maka kamu bukan lagi tuan rumah. Kamu hanyalah seorang penjaga yang akan segera disingkirkan. Sarah dan Cak Yus menjadi lebih berani. Mereka menyarankan lebih banyak renovasi dan bahkan mendatangkan seorang desainer interior tanpa bertanya kepada saya. Hanya untuk pendapat kedua, Bu, kata mereka, seolah-olah aku hanya tamu di rumahku sendiri. Mereka bahkan mengundang teman-teman mereka. Aku ingat malam itu dengan jelas. Musik mengalun kencang di ruang tamu. Salah satu teman mereka tertawa dan berkata, wah, rumah ini bernuansa Bali banget. Dari mana kamu dapat, Nat? Dan Sarah, tanpa menatapku, tertawa dan menjawab, ceritanya panjang, ceritanya panjang. Seluruh hidupku terhapus hanya dalam 2 kata. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat dari yayasan yang kupilih. Mereka menerima beasiswa atas nama Dram Tione. Mereka berjanji akan membantu anak yatim piatu yang mencintai sastra dan filsafat. Sebagian uang Dram akan menjadi dana abadi untuk masa depan. Air mataku menggenang saat aku menandatangani surat-surat itu. Sementara itu, Cak Yus menjadi lebih agresif. Dia mulai berbicara tentang surat-surat rumah. Kalau kamu mau, kami bisa membantumu menambahkan nama Sarah. Itu akan memudahkan pewarisan nanti, katanya, tersenyum seolah peduli. Aku hanya menjawab, nanti saja, jangan sekarang. Malam itu saya mengganti semua kata sandi sistem keamanan rumah dan bahkan CCTV yang diam-diam dipasang Cak Yus. Keesokan harinya, saya mengendarai mobil tua suami saya keluar kota. Saya tidak melarikan diri. Saya sedang mengambil sesuatu yang penting, versi final surat wasiat saya. Saya menandatanganinya di depan notaris dengan kuasa penuh. Semuanya kini resmi atas nama anak yatim, siswa, dan ruang baca untuk kota kecil itu. Bukan Sarah. Bukan Cak Yus. Untuk berjaga-jaga, saya merekam video pendek di kantor notaris. Saya menatap kamera dan berkata, jika saya tiba-tiba meninggal, menghilang, atau memberikan rumah ini tanpa alasan, tolong tonton ini. Saya sepenuhnya sadar. Saya memilih semua ini sendiri. Dan putri saya, Sarah Andretta, tidak berhak atas rumah ini. Saya mencintainya. Tetapi cinta tidak berarti saya harus mengulangi kesalahan. Malam itu ketika saya tiba di rumah, Sarah sedang berbelanja daring di dapur. Cak Yus duduk di ruang tamu, berbicara keras di Zoom. Kudengar dia berkata, ya, kami tinggal sementara di properti keluarga. Lokasinya strategis, jadi mungkin bisa diubah nanti. Diubah? Menjadi apa? Aku naik ke kamarku dan menulis daftar. Semua kata sandi diubah. Will menyetujui. Beasiswa terdaftar. Dokumen cadangan disembunyikan di meja kerja Dram. Rencana akhir siap dalam 5 hari. Saat itu aku tahu, aku bukan lagi sekadar seorang ibu. Aku adalah penjaga martabat. Dan martabat tidak bisa diwariskan. Itu harus dilindungi. Kubiarkan Sarah dan Cak Yus berpikir semuanya normal. Aku tersenyum, menyiapkan sarapan, menyiram kebun. Tapi di dalam, aku sudah menyiapkan segalanya. Sarah terus mengubah hal-hal kecil, memutar musiknya sendiri di pagi hari, memesan perabotan bayi, memindahkan tanaman mintku. Katanya baunya membuatnya mual. Cak Yus tetap tenang, tetapi suatu hari aku memergokinya membuka laci Dram. Apa yang kau cari? Tanyaku. Dia tersenyum canggung. Oh, tidak ada. Hanya barang antik. Aku tidak berkata apa-apa, tetapi aku memperhatikannya sampai dia pergi. Malam itu, saya menelepon pengacara saya. Saya bertanya, jika saya ingin mereka keluar dari rumah saya, apa yang bisa saya lakukan secara hukum?
Selama rumah itu atas nama Anda, dan mereka tidak memiliki perjanjian sewa, mereka adalah tamu. Anda bisa meminta mereka pergi kapan saja. Jelasnya. Saya tersenyum. Buktinya sudah semakin banyak. Rekaman CCTV, kata-kata mereka tentang pengalihfungsian properti, rencana mereka untuk merenovasi. Malam itu saya membuka buku lama Drum, The Ethics of Ambiguity. Di dalamnya ada sebuah catatan. Orang serakah tidak datang untuk merampok. Mereka datang untuk tinggal bersamamu sampai kau lupa batasnya. Di halaman terakhir, saya menemukan surat yang ditulis Drum tetapi tidak pernah dikirim. Isinya, jika kau membaca ini, mungkin aku sudah pergi. Tapi ingat, rumah ini dibangun dari kesepian yang dijinakan oleh dua orang asing, kau dan aku. Jika saudara-saudara mencoba merebutnya, lihatlah dengan hatimu. Darah tidak selalu keluarga. Terkadang luka berasal dari apa yang kau lahirkan. Saya menangis, tetapi bukan karena kesedihan. Aku menangis karena tahu aku tidak sendirian. Pada Minggu pagi, sinar matahari memenuhi ruang tamu. Sarah duduk di karpet, menata boneka-boneka di tempat tidur bayi yang baru. Cayu sibuk dengan iPad-nya, mendesain ruang keluarga yang baru. Aku membuat teh untuk diriku sendiri. Secangkir saja, bukan untuk mereka. Suara Sarah ringan, minggu depan kita mulai mengecat. Ya, Mama? Warna krem untuk kamar bayi. Lebih lembut. Lalu kita akan mengganti pagar halaman belakang. Cayus kenal tukang yang murah. Aku duduk di kursi rotan Drum dan menatap mereka. Kenapa kalian bicara seolah-olah rumah ini milik kalian? Sarah tersenyum manis. Karena ini rumah Mama. Dan Mama adalah rumah kami. Jadi ya, kami di rumah. Cayus menambahkan tanpa mendongak, kami membantu mengurus kalian. Kami tidak meminta apapun. Kami hanya ingin tempat yang aman untuk anak-anak kami kelak. Aku menatap mereka berdua. Apa kalian pikir Mama akan memberikan segalanya hanya karena kalian datang saat rumah sudah selesai? Wajah Sarah melembut. Persis seperti sebelumnya ketika ia membutuhkan uang tambahan untuk tesisnya. Mama, jangan salah paham. Aku tahu aku pernah berbuat salah. Tapi sekarang aku kembali. Aku membutuhkan Mama. Kita semua membutuhkan tempat ini. Terutama saat bayinya lahir. Aku menggelengkan kepala. Bayimu bukanlah tiket masuk ke dalam kehidupan Mama, kataku perlahan tapi jelas. Tidak ada alasan untuk menghapus apa yang telah Mama lakukan. Sarah menahan napas. Aku berdiri. Aku tidak terbiasa diperlakukan seperti ini. Biasanya, ada teriakan dan makian. Tapi kali ini, aku tetap tenang. Aku berjalan ke pintu depan. 2 hari yang lalu, aku memasang kunci pintar baru tanpa memberitahu siapapun. Aku menekan tombolnya. Mulai malam ini, mereka tidak bisa lagi masuk ke rumah ini. Nama mereka dihapus. Bahkan di surat wasiat pun, nama mereka dihapus. Cayus berdiri dari sofa. Tunggu, Bu, katanya. Ini tidak masuk akal. Aku menatapnya tajam. Yang tidak masuk akal adalah ketika istrimu menyuruhku, ibumu sendiri, tidur di mobil saat rumah terbakar. Ruangan itu menjadi hening. Sarah menunduk, menggigit bibirnya. Ia tidak menangis, tetapi wajahnya menunjukkan bahwa ia kehilangan kata-kata. Aku ingin kalian berdua pergi malam ini, kataku tegas. Dan jangan tinggalkan apapun. Rumah ini bukan milikmu. Rumah ini milik seseorang yang hampir meninggal karena dilupakan. Cayus tidak membantah. Ia mulai mengemasi barang-barangnya. Sarah duduk diam sejenak. Lalu perlahan-lahan mengemasi pakaian dan mainan bayi yang telah berada di sini selama seminggu. Di pintu, Sarah berbisik. Jika suatu hari nanti aku kembali, apakah ibu masih akan menutup pintu untukku, Bu? Aku menjawab dengan lembut, tanpa amarah. Kalau kau kembali sebagai putriku, bukan sebagai seseorang yang hanya menginginkan warisan, aku akan membuka pintu lebar-lebar. Ketika pintu tertutup, rumah itu akhirnya terasa seperti milikku. Keheningan terasa berat, tetapi tidak sepi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu terasa aman. Suara langkah kaki Cayus di malam hari telah lenyap. Suara merdu Sarah, yang selalu terasa palsu, pun lenyap. Hanya aku yang ada di sini sekarang. Aku bisa mendengar detak jam.
Aku mencium aroma teh yang belum kuminum. Malam itu aku duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Di pangkuanku ada sebuah buku harian, hampir penuh. Aku membuka halaman pertama. Saat rumahku kebakaran. Saat aku tidur di mobil. Saat Sarah berkata, aku sibuk, seolah hidupku tak penting. Kubaca ulang setiap kata. Setiap halaman membawa rasa sakitku. Kupikir aku akan merasa bebas setelah melepasnya. Namun, yang kurasakan justru dingin yang aneh. Bukan penyesalan, bukan keraguan, hanya keheningan. Mungkin karena saya tahu ceritanya belum selesai. Hati yang dikhianati tidak hanya menyakitkan, bisa menjadi amarah, dendam, atau pilihan yang buruk. Saya tidak menginginkan itu. Jadi saya menuliskan semuanya, bukan sebagai warisan, melainkan sebagai kebenaran. Saya mencintai putra saya. Namun, dia bukanlah putra yang saya besarkan. Dia lebih peduli pada harta benda daripada luka ibunya. Rumah ini bukan sekadar rumah keluarga. Ini adalah makam kepercayaan. Namun, ini juga merupakan ruang baru, tempat penyembuhan dapat dimulai. Jika saya meninggalkan dunia ini besok, tak seorang pun perlu menangis. Namun saya ingin orang-orang tahu bahwa saya terluka. Namun saya tidak mematikan cahaya saya untuk orang lain. Setelah menulis, saya membuka laci. Di dalamnya terdapat salinan surat wasiat, buku tabungan, dan surat-surat untuk yayasan beasiswa. Saya telah menandatanganinya 2 hari yang lalu. Lalu aku mengambil sebuah amplop coklat kecil. Di dalamnya ada fotoku di bangku taman, memegang drum, dan sebuah catatan. Terima kasih telah memberiku alasan untuk hidup kembali. Rumah ini bukan harta karun. Ini tubuh kedua. Siapapun yang menginginkannya harus mencintainya terlebih dahulu. Aku meletakkan kembali amplop itu dan berjalan ke jendela. Malam itu hening. Angin menyibakkan tirai. Langit mendung, tetapi hujan tak turun. Aku tahu malam inilah sebelum segalanya berubah. Keesokan paginya, aku bangun sebelum matahari terbit. Udara terasa berat, seolah dunia menahan napas. Untuk pertama kalinya sejak Dr. Randa meninggal, aku merasa rumah ini milikku, benar-benar milikku. Aku mengenakan kemeja linen putih terbaikku. Sebelumnya, aku hanya memakainya untuk pemakaman. Tapi hari ini berbeda. Ini bukan untuk kematian. Ini untuk mengubur peran lamaku sebagai seorang ibu yang terlalu banyak memaafkan. Aku duduk di depan laptopku. Aku masuk ke sistem keamanan. Aku menghapus sidik jari Caius. Aku menghapus kode Sarah. Aku menghapus nomor telepon dan email mereka dari sistem rumah. Lalu aku mengatur ulang kata sandi utama. Kata sandi barunya adalah, tidur di mobil. Aku tersenyum. Ponselku bergetar. Nama Sarah muncul. Aku tidak langsung menjawab. Aku membuka jendela terlebih dahulu, membiarkan cahaya menyapu sisa-sisa kehadiran mereka. Lalu aku menekan jawab. Bu, kenapa kita tidak bisa membuka gerbangnya? Semua akses diblokir. Caius tidak bisa masuk. Bu, ganti kuncinya kembali. Aku terdiam sejenak. Lalu aku berkata dengan tenang, Mama telah mengubah segalanya. Akses digital, akses fisik, bahkan arti keluarga. Mama, ini terlalu berat, kata Sarah. Kami membawa barang-barang minggu lalu. Kasur, rak bayi, semuanya ada di dalam. Kau tidak bisa mengusir kami setelah kami datang lagi. Aku mendengar Caius mengumpat di latar belakang. Sarah, kataku, kau tidak pulang. Kau mencoba mengambil alih. Mama, aku anakmu. Suara Caius terdengar bergetar. Seandainya ayahmu masih hidup, selaku dengan tenang, dia pasti akan berterima kasih karena tidak membiarkanmu mengubah lukaku menjadi ladang panenmu. Mama, kami ingin minta maaf, kata Sarah. Tapi kami juga butuh rumah ini. Aku tertawa, tawa kecil yang menyakitkan. Kamu tidak butuh rumah ini, Sarah. Kamu butuh tempat untuk menyimpan semua yang tidak ingin kamu urus. Bayimu, suamimu, rasa bersalahmu. Sebelum dia sempat menjawab, aku menutup telepon. Lalu aku mengeluarkan kartu SIM dari ponselku dan memasukkannya ke dalam teh dinginku. Sore itu, aku duduk di bangku taman. Di pangkuanku terdapat salinan terakhir surat wasiatku. Kertasnya tebal. Perangkonya resmi. Bunyinya,
Saya, Lara Andreta, mewariskan seluruh harta, uang, dan tanah saya kepada Yayasan Pelita Kata untuk anak yatim. 2 beasiswa akan diberikan setiap tahun kepada mahasiswa sastra dan filsafat tanpa sponsor. Di bagian bawah, saya menulis catatan pribadi. Putriku Sera, jika kau bertanya mengapa kau tidak diikutsertakan, jawabannya sederhana. Kau tidak kehilangan apapun untuk membangun rumah ini. Tapi aku kehilangan segalanya. Saya melihat kembali ke rumah yang sunyi itu. Besok, saya akan mengganti nama di gerbang depan. Bukan nama keluarga kami, tetapi satu kata, hidup. Karena rumah ini bukanlah warisan. Ini adalah kelahiran baru. 3 minggu berlalu. Saya tidak mendengar suara Sera lagi. Tidak ada panggilan. Tidak ada pesan. Tidak ada email. Keheningan. Dan saya menyukainya. Rumah itu tetap utuh. Tidak ada bayangan keserakahan di dindingnya. Tidak ada suara kaki yang mengukur lantai untuk uang. Hanya saya, seekor burung pipit yang berkunjung setiap pagi, dan udara lembut yang terasa seperti teman lama. Tetapi suatu pagi, bel pintu berbunyi. Saya tidak terkejut. Saya tahu mereka akan kembali. Satu-satunya pertanyaan adalah, bagaimana? Saya membuka pintu. Sera berdiri di sana. Ia tampak lebih kurus. Matanya gelap. Ia memegang setumpuk kertas. Caius ada di belakangnya, memegang sebuah koper. Kami ingin berbicara baik-baik, kata Sera. Aku tidak mengundang mereka masuk. Tapi mereka tetap masuk. Sera membuka map itu. Kami bisa menuntutmu. Kami anak kandung. Kami punya hak waris yang sah. Pengacara lain sudah memberitahu kami. Caius menambahkan, kalau ini sampai ke pengadilan, media akan tahu. Fondasi yang kau tulis di surat wasiat, itu tidak akan terlihat baik bagi mereka. Ah, jadi ini senjata terakhir mereka. Sebuah ancaman. Aku berdiri dekat mereka. Rumah ini dibangun kembali dari rasa sakit, kataku. Kalian datang bukan untuk berdamai. Kalian datang untuk menuntut. Sera menundukkan kepalanya. Bukan karena malu, tapi karena ia tak bisa berkata-kata lagi. Pergilah sekarang, kataku. Dan jangan pernah kembali. Rumah ini tak akan pernah lagi menganggapmu sebagai bagiannya. Suaranya bergetar. Mama. Aku memeluknya sekali. Tidak hangat, tidak lembut. Tapi cukup untuk melepaskan ikatan lama. Aku berbisik di telinganya, orang yang paling menyakiti kita bukanlah orang asing. Merekalah yang tahu di mana titik lemah kita. Lalu aku melepaskannya. Caius menarik tangannya. Mereka pergi. Tanpa menoleh ke belakang. Aku menutup pintu. Aku bersandar di sana, lalu berjalan ke ruang belakang. Aku membuka jendela dan membiarkan sinar matahari masuk. 3 bulan kemudian, rumah ini tak lagi kosong. Rumah ini menjadi pusat kecil untuk anak-anak yatim piatu. Setiap minggu kami membaca buku bersama di halaman belakang. Aku memanggang roti untuk anak-anak. Aku menamai ruang belajar itu ruang kata. Anak-anak tahu satu hal, tempat ini bukanlah warisan. Tempat ini adalah penyembuhan. Dan aku bukan lagi seorang ibu yang ditinggalkan. Aku adalah seorang perempuan yang memilih untuk berdiri di atas reruntuhan apa yang disebut keluarga dan membangun rumah baru dari luka, dari kejujuran, dan dari keberanian. Karena tidak semua yang lahir dari kita pantas untuk tetap bersama kita.